Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, pagi hari ini, melalui Mesbah Doa pagi hari ini, kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Namun sebelum kita lebih jauh lagi melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita persiapkan hati kita datang pada Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa luar biasanya pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan penolong di dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan ketahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Olah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Kau penyelamatku. Kau kubu pertahanan, tempat perlindungan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, tiada yang seperti-Mu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati memuji nama-Mu, memuliakan-Mu. Biar mulut kami memuji nama-Mu, bermazmur bagi-Mu. Bangunlah hai jiwaku, banggakan Tuhan, bersyukurlah kepada-Nya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu dan agungkan Engkau. Lama-lama ya nalamu, sera patakana lama-lama ya nalama ya se. Haleluya, ku bersyukur kepada-Mu. Ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik.
Kiara la patakana la mala ya sera la bo. Hakata kana sira kaya la baya masuk. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini Amsal 14 ayat yang ke-30 memberitahukan kepada kita semuanya tentang inside out. Artinya sesuatu yang dari dalam itu akan mempengaruhi yang di luar. Dalam Amsal pasal 14 ayat 30 ini mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam terjemahan lain dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Amplified Bible mengatakan, pikiran dan hati yang tenang dan tidak terganggu adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Tetapi kedengkian, iri hati dan kecemburuan adalah seperti kebusukan pada tulang. Dalam Message Bible dikatakan, pikiran yang sehat menghasilkan tubuh yang kuat, tapi emosi, iri hati membuat tulang menjadi keropos. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini memberitahukan lagi kepada setiap kita bahwa ternyata sesuatu yang dari dalam hati dan pikiran kita itu ternyata dapat mempengaruhi dalam tubuh setiap kita. Sehingga dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjaga kesehatan, bukan hanya sekedar dari pola makan kita saja, ternyata juga banyak dipengaruhi dari pola hidup, tapi juga pola pikir kita mempengaruhi kesehatan kita. Sebab firman Tuhan yang memberitahukan hal ini bagi setiap kita. Nah, pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita memiliki yang namanya pola pikir yang sehat. Mengapa demikian? Karena pola pikir yang sehat akan mempengaruhi di dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan hal ini dengan sangat spesifik, sangat jelas. Dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dalam terjemahan lain lagi dikatakan bahwa pikiran yang tenang adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh. Sehingga lebih banyak dalam kehidupan kita, baik maupun sehat maupun sakit, itu juga banyak dipengaruhi dengan pikiran. Pikiran yang baik, pikiran yang sehat, itu akan mempengaruhi juga membuat tubuh bisa menjadi sehat, terutama pikiran yang tenang. Apa yang bisa membuat pikiran kita jadi tenang? Yaitu bila kita tahu bahwa dalam kehidupan kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang bisa membuat pikiran kita tenang? Bila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menjamin kehidupan kita, maka itu membuat hidup kita bisa menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari seorang wanita. Ketika hari itu, wanita itu mengalami serangan jantung yang hebat, sehingga oleh keluarganya kemudian dilarikan secepatnya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan perawatan, mendapatkan pertolongan supaya tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di rumah sakit, wanita itu kemudian langsung diberikan oksigen. Maka pada waktu itu, ketika berada dalam ruangan, setelah dokter melakukan berbagai macam hal tindakan yang perlu dan dilakukan dan dibutuhkan, maka setelah itu semuanya, dokter memanggil semua keluarganya untuk datang mendekat kepada wanita tersebut. Lalu ketika semua keluarganya, anak-anaknya, suaminya,
berada dekat dengan tempat tidur dari wanita tersebut. Wanita tersebut dalam keadaan antara sadar tapi juga tidak, dalam keadaan yang luar biasa, pergumulan, keadaan kesehatannya makin memburuk, situasi keadaannya semakin menurun. Maka pada waktu itu dokter mengatakan, ketika dokter kemudian memeriksa lagi denyut jantung dari wanita itu, maka dokter mengatakan kepada keluarganya bahwa denyut jantung dari ibu ini berpacu dengan sangat kuat sekali. Ternyata wanita yang mengalami keadaan yang sangat buruk karena serangan jantung pada waktu itu, dia mendengar apa yang dikatakan dokter. Dia melihat ketika dokter memeriksa tekanan dalam jantungnya. Maka pada waktu itu, ketika dia mendengar dokter mengatakan bahwa jantung ibu berpacu dengan sangat kuat sekali, maka ternyata hal itu ditangkap oleh wanita itu sebagai sesuatu yang baik. Maka di luar dugaan ketika dokter mengatakan demikian, keluarganya sudah pasrah. Tetapi beberapa menit kemudian setelah dokter keluar dari ruangan itu, ketika keluarganya berpasrah, maka yang terjadi sebaliknya, kondisinya bukan makin memburuk tapi semakin membaik. Bahkan kemudian alat oksigen itu bisa kemudian dilepaskan. Dan keadaannya makin hari makin membaik, akhirnya dia mengalami sebuah kesembuhan. Maka ketika dokter datang dan melihat kondisi wanita itu, dokter mengatakan, luar biasa, ibu mengalami sebuah mujizat dari Tuhan. Bagaimana ibu bisa mengalami hal ini? Kemudian wanita itu menceritakan kepada dokter tentang apa yang dialaminya, mengapa dia bisa mengalami sebuah kekuatan yang membuatnya menjadi sehat kembali. Dia mengatakan, saya ingat sekali bahwa pada waktu dokter datang ke ruangan di tempat di mana saya dirawat pada waktu itu, ketika keadaan saya memburuk, ada keluarga saya yang mengelilingi ranjang atau tempat tidur di mana saya dirawat, tapi juga saya melihat bagaimana dokter sementara memeriksa denyut jantung saya, tekanan jantung. Maka pada waktu itu dokter mengatakan bahwa detak jantung dari ibu sangat kuat sekali. Maka ketika dokter mengatakan itu membuat saya punya pengharapan lagi. Dokter mengatakan bahwa denyut jantung ibu berpacu sangat kuat. Saya berpikir itu ada harapan bagi saya. Sehingga dia berpikir dengan hal yang baik, ada sebuah harapan untuk saya mengalami kesembuhan. Ternyata saya tidak parah-parah amat. Saya tidak sedang dalam keadaan sekarat, tapi jantung saya sedang berpacu sangat kuat. Saya bisa mengalami kesembuhan. Maka saya mulai berpikir yang baik dan ingin mengalami sebuah kehidupan yang baik, kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata hal itu membuat saya menjadi semakin kuat dan terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya saya mengalami kesembuhan. Dokter berkata kepada wanita itu, luar biasa mujizat yang ibu alami dari Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, sebenarnya ketika saya mengatakan denyut jantung ibu berpacu dengan sangat kuat, itu kalau istilah kami dalam kesehatan justru bukan untuk keadaan yang makin membaik, tapi keadaan yang makin memburuk. Ketika seseorang kena serangan jantung, denyut jantungnya berpacu dengan begitu kuat, itu artinya di dalam jantungnya ototnya menjadi tegang, dan kemudian hal itu bisa mengakibatkan sebuah kematian sebenarnya. Tetapi ibu ini ternyata menangkapnya dengan cara yang berbeda. Sebenarnya yang dokter sampaikan untuk keluarganya bahwa pada waktu itu kesempatan hidup bagi wanita ini sangat singkat. Paling tinggal tunggu oksigen ini habis, dia akan meninggal. Tapi yang terjadi keadaan berbeda. Mengapa demikian? Pola pikirnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan dokter, sebenarnya hal yang negatif. Sebenarnya sebuah vonis yang mengatakan tidak lama lagi. Tetapi wanita itu menangkapnya sebagai sebuah hal yang positif, hal yang berbeda, dan membuatnya berharap dan berdoa lagi kepada Tuhan. Dan itulah yang membuatnya langsung dari buruk menjadi sangat baik, dari sakit menjadi sehat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita dapat membalikan sebuah keadaan melalui apa? Pikiran dan hati kita. Terutama banyak hal dalam hidup ini dipengaruhi oleh pikiran kita.
Pikiran adalah medan peperangan, pergumulan dalam hidup setiap kita. Sehingga segala sesuatunya banyak kita bergumul dengan pemikiran kita. Terkadang mungkin pasien itu tidur, badannya mungkin berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya tidak tidur, sehingga bisa memicu hal-hal yang tidak baik, memicu kemudian asam lambung yang berlebih, memicu kemudian munculnya hal yang tidak baik yang bisa mengganggu kesehatan dalam hidup kita. Sudah bayangkan kalau seseorang kemudian memiliki pikiran yang tidak tenang, maka dalam hidupnya, kalau pikirannya nggak tenang, pasti itu akan mempengaruhi jadi hilang damai sejahtera. Kalau pikirannya nggak tenang, membuat sukacita pun menjadi hilang. Hati jadi nggak gembira. Nah, atau hati nggak gembira ya bisa mempengaruhi tubuh kita. Kalau pikiran juga nggak tenang, membuat kita nggak bisa tidur. Nah, kalau susah tidur, sulit tidur, apa yang terjadi? Kesehatan kita bisa menurun. Pikiran nggak tenang bisa membuat kita juga nggak selera makan. Sehingga dari pola pikir yang keliru dapat mempengaruhi pola makan. Itu bisa juga mempengaruhi pola hidup. Jadi nggak benar. Nah, ternyata dari pola pikir ini dapat mempengaruhi pola makan, termasuk juga pola hidup. Pola pikir yang salah, yang keliru, yang membuat kita nggak tenang akan mempengaruhi pola makan kita, nggak selera makan. Sekalipun dihidangkan makanan yang enak, nggak selera karena pikirannya lagi nggak tenang, jadi nggak mau makan. Sepertinya hilang selera makan atau nafsu makan. Dan itu mempengaruhi apa lagi? Mempengaruhi juga pola hidup. Pola hidupnya jadi nggak sehat lagi karena nggak bisa tidur, terganggu pikirannya dan lain sebagainya. Akhirnya itu mempengaruhi pada tubuh kita, dari sehat bisa menurun dan menjadi sakit. Oleh karena itu ternyata kuncinya ada pada pikiran kita. Nah, pikiran kita harus memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang baik, sehingga dalam hidup ini kita bisa mengalami hidup yang tenang. Hidup yang tenang diawali juga dari pemikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang tenang. Sehingga ya nggak perlu ada iri hati, kedengkian, kecemburuan, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang mengalami pikiran yang tenang dalam hidupnya, itu mengapa? Sebab dia tahu tentang kebenaran. Sebab dia tahu ada Tuhan yang hidup, yang menyertai, yang menopang dalam hidupnya. Seperti halnya Daud ketika dikejar oleh Absalom anaknya. Sekalipun dia mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa, tapi Daud dalam Mazmur pasal yang ketiga dikatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Banyak orang ketika mengalami tekanan dalam kehidupan, beban hidup yang begitu luar biasa, masalah yang besar, yang berat, banyak orang nggak bisa tidur. Kalaupun tidur harus dibantu dengan obat penenang atau obat tidur. Tapi tidak demikian bagi Daud. Masalah yang berat dikejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun itu bisa mengancam nyawanya, tapi dia bisa tidur. Pertanyaannya, mengapa bisa? Tentu saja bisa, karena Daud menyerahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia pikul sendiri, dia nggak akan pernah mampu. Itu sebabnya solusi pertama dan utama adalah menyerahkan itu pada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya, sehingga dia mengalami kelegaan, rasa plong ketika sudah mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Tetapi setelah dia mencurahkan isi hatinya pada Tuhan, dia juga mengatakan, "Tapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perlindunganku," dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Nggak ada beban lagi. Nah, seorang yang masih memikul beban nggak bisa mengalami ketenangan. Tapi kalau orang sudah menyerahkan itu pada Tuhan, dia percaya dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan, dia bisa mengalami sebuah ketenangan. Ketenangan dalam kehidupan kita bisa terjadi kalau kita berjalan dengan iman. Artinya kita percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu membuat pikiran kita jadi tenang, nggak khawatir. Karena dalam hidup ini tidak semuanya bisa kita tangani sendiri. Ada hal-hal yang di luar bahkan kemampuan hidup kita. Hidup kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas.
tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu Tuhan. Kita terbatas. Nah, kalau kita memaksakan diri kita, yang terjadi adalah maka beban itu semakin berat menindih dalam hidup kita. Terutama karena apa? Pikiran. Kalau Daud terus memikirkan hal itu, membuatnya jadi mungkin bisa mengalami pusing sendiri, mengalami sakit dan lain sebagainya. Tapi hari itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penolongku, keselamatanku. Sehingga dalam hidupnya dia dapat membaringkan diri lalu tidur, sekalipun dengan banyak masalah dan kesulitan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya, pertama, milikilah pikiran yang benar. Nah, pikiran kita mesti diubahkan pemikiran kita, sehingga dari pikiran itu bisa menjadi sebuah kehidupan yang tenang. Itu akan mempengaruhi dalam tubuh kita. Milikilah pikiran yang benar. Oleh karenanya, lebih banyak kita memikirkan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat, dia katakan bahwa semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebaikan, patut dipuji dan lain sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Kalau muncul kekhawatiran di dalam pikiran kita, apa yang mesti kita lakukan? Datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati kita dan pikiran kita. Sebab kalau kita hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, iri hati, kedengkian dan kebencian, itu akan membuat hati dan pikiran kita jadi nggak tenang, nggak ada damai. Nah, kalau pikiran, hati dan nggak tenang, nggak ada damai, akan mempengaruhi tubuh kita, kemudian akan mempengaruhi hidup kita. Semua diawali dari sebuah pikiran. Nah, pikiran kita harus dibuat jadi tenang dulu. Bagaimana caranya? Percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, kita mengalami sebuah ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Karena damai sejahteranya dilimpahkan, damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga hati kita, pikiran kita jadi tenang. Nah, kalau pikiran dan hati tenang jadinya seperti apa? Akan menyegarkan tubuh. Jadi bukan hanya sekedar sehat saja, tapi tubuh menjadi segar, luar biasa. Itu kalau kita punya pikiran yang tenang. Sehingga akan berdampak pada tubuh kita menjadi segar, luar biasa. Menyehatkan, menguatkan bagi tubuh kita. Kalau hati kita, pikiran kita jadi tenang. Yang bisa membuat kita tenang, yang pertama, kalau kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, pikiran dan hati kita bisa tenang kalau kita membuang iri hati dari dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, tetapi iri hati ini menunjukkan sebuah perbandingan. Ternyata yang banyak membuat hati dan pikiran kita jadi nggak tenang kalau ada yang namanya iri hati. Nah, penyakit hati ini banyak mempengaruhi tubuh kita. Amsal juga mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, hati yang tenang itu obat bagi tubuh kita. Sehingga membuat tubuh kita jadi segar, jadi sehat, jadi kuat, jadi baik. Tetapi sebaliknya, iri hati, kedengkian, pahit hati, sakit hati, itu penyakit hati mempengaruhi tubuh kita. Banyak orang mengalami sakit kronis. Karena apa? Banyak dipengaruhi juga oleh penyakit hati. Karena ada sakit hati dapat mempengaruhi tubuh, sehingga mengalami sakit ini, itu dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti orang sakit, misalkan sakit kanker, sakit tumor, atau sakit yang lainnya, itu karena sakit hati. Belum tentu juga. Tapi seringkali orang yang sakit hati akan berdampak pada tubuh. Mengapa demikian? Karena penyakit hati itu akan mempengaruhi tentang damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan lain sebagainya. Sehingga akan memicu hal-hal yang tidak baik dari tubuh kita ini. Oleh karenanya, kita perlu belajar menyingkirkan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa timbul iri hati?
Pertama, karena kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, tapi kita lebih banyak fokus perhatian kita pada orang lain, pada apa yang mereka punya, pada apa yang mereka capai, pada situasi hidup mereka. Padahal kita lupa melihat pada diri kita sendiri. Bersyukurlah dengan apa yang sudah ada dan kita miliki dalam hidup ini, tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pada saat kita fokus kita pada orang lain, itu membuat kita menjadi iri hati. Misalkan di tempat kita bekerja, ada orang lain yang dipromosikan. Nah, kita jadi iri hati karena melihat hasil pencapaian orang lain, keberhasilan orang lain. Kita jadi iri hati dan itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi nggak sehat, terus kemudian mempengaruhi performa kita. Jadi kemudian pekerjaan kita jadi menurun, bahkan bisa membuat dan memicu hal yang nggak baik lainnya. Nah, oleh karenanya kita nggak perlu hidup dengan iri hati. Mengapa demikian? Mari belajarlah supaya kita tidak iri, belajarlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terus bagaimana kalau kita lihat orang lain lebih berhasil? Bagaimana kalau kita melihat orang lain jauh lebih baik, pencapaiannya lebih banyak, dan lain sebagainya? Ya, kita perlu juga bersyukur dengan apa yang ada pada kita, sekalipun tidak banyak. Tapi kalau disyukuri itu mendatangkan sebuah kelimpahan dalam hati kita. Kalau orang lain senang, ya kita ikut senang, bersuka cita. Karena memang sedemikianlah yang firman Tuhan katakan bagi setiap kita. Nah, hal itu akan membuat kita jadi tenang. Nggak perlu khawatir. Contohnya siapa? Daud. Daud dalam hidupnya dia tidak mau menjadi orang yang kemudian menjadi iri hati. Nah, iri hati pernah dialami oleh Saul. Iri hati dampaknya sangat tidak baik sekali. Bukan hanya sekedar membusukkan tulang, tetapi juga membuat seperti halnya penyakit yang mematikan, sesuatu yang merusak hidup kita. Iri hati itu merusak dalam hidup kita. Iri hati kalau dipelihara itu akan sangat merusak tubuh, tapi juga merusak di dalam hidup kita. Contohnya adalah Saul. Ketika Daud dapat mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan, dan mereka kembali lagi ke Israel, maka pada waktu itu orang-orang Israel bersuka cita karena kemenangan itu. Dan kemudian dalam barisan konvoi pulang dari peperangan itu, ada Saul tapi juga ada Daud. Kemudian ada beberapa orang wanita yang menyanyi berbalas-balasan. Kepada Saul diperhitungkan beribu-ribu, tapi kepada Daud berlaksa-laksa. Artinya kepada Daud diperhitungkan jauh lebih banyak dibandingkan Saul. Sebenarnya kalau kemudian Saul mau berbesar hati dan menerima kenyataan yang ada, artinya dia ikhlas. Itu membuat hidupnya jadi tenang. Bahkan kerajaannya jadi kuat, jadi kokoh. Karena kehadiran seseorang yang luar biasa seperti halnya Daud di tengah kerajaannya. Ia memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa. Namun sayangnya tidak demikian. Mendengar hal itu, Saul langsung bereaksi, muncul iri hati. Dia berkata dalam hatinya, orang gak dengar, orang gak tahu, tapi itu ada dalam hatinya. Kepada Daud, kepada aku diperhitungkan cuma beribu-ribu. Pada Daud berlaksa-laksa, itu jauh lebih banyak. Maka mulai hari itu firman Tuhan mengatakan Saul mendengki kepada Daud. Nah, ketika muncul iri hati, maka itu membuat kedengkian, kebencian. Nah, iri hati terus dipelihara, hati-hati. Jadinya apa? Orangnya sangat benci. Maka pada waktu itu timbullah rencana-rencana jahat termasuk untuk menyingkirkan Daud, membunuh Daud. 2 kali Saul melemparkan tombaknya dalam posisi jarak yang sangat dekat, sesuatu yang sebenarnya harus bisa tertancap. Tapi yang terjadi tidak demikian, Tuhan meluputkan. Saul bukan orang yang baru pertama kali pegang tombak. Dia seorang juga yang terlatih. Tapi apa yang terjadi? Hari itu, sesuatu yang seharusnya bisa tepat sasaran meleset. Bukan karena Daud lihai saja, tetapi lebih daripada itu, karena Tuhan meluputkannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hal itu membuat Saul hidupnya jadi nggak tenang ketika ada iri hati. Nah, kalau muncul iri hati dalam kehidupan kita, segera kita tanggalkan.
Kita akui di hadapan Tuhan, kita bertobat pada Tuhan, lepaskan iri hati, supaya iri hati tidak merusak dalam tubuh kita, tidak merusak dalam pikiran kita, tidak merusak di dalam hidup kita. Tapi kita memiliki sebuah kehidupan yang sangat baik. Nah, itu sesuatu yang diawali dari pikiran dan hati kita, mempengaruhi pada tubuh kita, dan kemudian mempengaruhi pada hidup kita. Milikilah pikiran dan hati yang sehat, yang baik, yang tenang. Itu akan mempengaruhi pada tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita sehat, segar, baik, akan mempengaruhi pada hidup kita. Sehingga dengan cara demikian, dari dalam akan mempengaruhi yang di luar. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang sangat luar biasa, memberkati kami semuanya, agar dalam hidup ini kami tidak menjadi orang yang kemudian dipenuhi dengan iri hati, kedengkian, kebencian, ataupun sakit hati. Tapi bila hal itu ada dalam hidup kami mau melepaskannya, menanggalkannya. Kami belajar menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan hati yang tenang, karena kami tahu, kami percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kami juga belajar untuk mau selalu bersyukur kepada Tuhan dalam semua keadaan, bahkan untuk segala sesuatu yang sudah kami miliki dalam hidup ini, tanpa perlu untuk kami iri hati dan membandingkan keadaan hidup kami dengan orang lain. Demikian juga Tuhan, kami belajar dalam hidup ini supaya Tuhan senantiasa memiliki hati yang tenang. Ketika kami tahu Tuhan memegang hidup kami, Tuhan memegang hari esok, maka kami tidak perlu takut dan khawatir lagi. Biar kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami semuanya, sehingga hati kami, pikiran kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan membuat kami jadi tenang. Dan itu yang akan menyegarkan, menyehatkan, memulihkan tubuh kami, tapi juga memulihkan kehidupan kami semuanya. Berkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun saudara berada, biar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan mengalir atas kehidupan kita, memberkati setiap kita, baik dalam kesehatan kita, rumah tangga, keluarga kita semuanya, di dalam usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Kasih kemurahan Tuhan nyata atas kita semuanya. Kami berdoa kalau sebentar selesai doa ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kepadamu ada penyertaan, pemeliharaan, tapi juga perlindungan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat terus hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di pagi hari ini turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus atas saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.